Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Dan gimana juga nih untuk anak-anak yang beragama muslim? Masih puasa kan pastinya? Mudah-mudahan masih ya. Dan dilancarkan puasanya sampai dengan hari raya tiba nanti. Jangan lupa walaupun kalian puasa, pada saat sahur dan buka, menu makanan yang bergizi dan jangan lupa minum vitamin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Anyway, anak-anak, hari ini kita akan membahas nih materi tentang peran teman sebaya dalam upaya pengembangan karir. Bagaimana ya peran teman sebaya itu untuk pengembangan karir kalian? Karena nih ada beberapa orang yang senengnya ikut-ikutan apa kata temen. Bahkan baru-baru ini juga sudah ada yang daftar sekolah lanjutan dan tadinya nggak punya pikiran mau sekolah SMK. Cuma gara-gara temannya udah daftar SMK, akhirnya ikut-ikutan deh daftar SMK. Padahal mungkin sebenarnya minatnya nggak ke situ. Nah, di sini kita akan bahas ya peran teman sebaya dalam upaya pengembangan karir. Simak baik-baik videonya anak-anak. Anak-anak, setiap manusia hidup pasti memiliki tujuan. Manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Demikian pula dengan pelajar. Kalian bersekolah dan bersusah payah belajar karena kalian mempunyai tujuan hidup, antara lain karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti misalnya PNS, ABRI, dokter, apoteker, arsitek, dan lain-lain. Proses dalam menempuh tujuan itulah yang dinamakan karir. Jadi karir merupakan perjalanan individu dalam usahanya mencapai cita-citanya. Untuk mencapai karir, banyak sekali faktor yang mempengaruhi anak-anak, baik positif maupun negatif. Nah, salah satu faktor tersebut adalah peranan lingkungan. Peran teman sebaya dalam upaya individu untuk mengembangkan karirnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki peran positif nih teman sebaya, antara lain memberikan informasi yang kalian perlukan. Kemudian memberikan motivasi atau dorongan untuk belajar, dapat bertukar pikiran untuk menambah wawasan. Yang keempat, memberikan hiburan saat kalian sedih. Yang kelima, menegur jika kalian berbuat salah. 6, selalu ada saat dibutuhkan. Dan yang terakhir, selalu memaafkan kesalahan yang kalian buat. Itu namanya teman yang memiliki dampak positif atau peran positif untuk diri kalian sendiri. Kemudian kalau untuk peran negatifnya teman sebaya, misalnya suka memaksakan kehendak. Sebenarnya kalian nggak mau melakukan itu, nggak mau nongkrong misalnya, nggak mau main game online, tapi suka maksain. Terus kalau misalnya kalian nggak ngikutin apa yang teman kalian perintahkan, terus nanti dibully, dimusuhin gitu. Nah, itu berarti teman yang memiliki peran nggak bagus, peran negatif buat kalian. Yang kedua, suka mengganggu saat kalian sedang belajar. Nah, ada nih, sering banget ibu temuin di sekolah. Ketika temennya lagi fokus, lagi khusyuk belajar, ada temennya yang gangguin, sengaja gitu, supaya ada temennya untuk berbuat onar di kelas. Nah, yang kayak gini nih, yang nggak bagus untuk dijadikan teman. Kemudian mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Wah, ini sering banget ya. Karena yang seperti ibu bilang, ketika orang itu jatuh ke lubang, dia nggak mau sendirian pasti ya. Dia pasti ngajak teman-teman yang lain untuk jatuh ke lubang yang sama. Nah, makanya kalian harus jeli, harus pintar, pilih-pilih teman yang bagus, yang baik untuk diri kalian. Keempat, memusuhi siapa aja yang tidak mau menuruti keinginannya. Wah, ini toksik temen banget sih ya. Jadi kalian harus menghindari teman yang punya sifat seperti ini. Jadi kalau main tuh main sama siapa aja. Kalau dia bermasalah sama satu orang, terus dia ngajak kalian untuk memusuhi teman kalian, itu jangan mau ya. Jadi kalian tuh punya prinsip kalian sendiri. Dan yang terakhir, suka mencari kesalahan orang lain. Nah, jadi dari dua peran positif dan negatif, kalian bisa menilai sendiri ya, teman yang baik untuk kalian dan teman yang tidak baik atau berdampak buruk untuk kalian. Jadi harus pintar-pintar memilih teman. Nah, anak-anak, sebagai pelajar, banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk dapat memilih teman. Antara lain, kalian harus mau belajar dari pengalaman orang lain. Seperti misalnya membaca buku, koran, mendengarkan berita di TV, radio, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak, akan lebih baik jika kalian lebih banyak memiliki teman. Pengalaman hidup yang kita peroleh juga akan lebih banyak. Agar kita tidak mudah terpengaruh dengan peran negatif teman sebaya, nih, kalian harus memiliki pribadi yang tangguh. Yang ibu bilang tadi, harus memiliki pribadi yang tangguh dan punya prinsip.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir yaitu 1. Mampu mengenal diri sendiri. Jadi sebelum memperhatikan pemilihan karir untuk memilih sekolah lanjutan, kalian harus mengetahui kelebihan dan kelemahan diri kalian sendiri, mengenal lingkungan di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan. Mengerjakan suatu pekerjaan tanpa adanya tujuan yang pasti dan jelas, maka pekerjaan yang kalian lakukan adalah sia-sia. Jadi kalian harus tahu betul apa sih tujuan suatu pekerjaan yang kalian lakukan. Ketiga, menentukan langkah atau cara untuk mencapai tujuan. Menentukan apa yang kalian lakukan adalah hal yang penting karena hal itu akan memandu kalian untuk berjalan lebih terarah, teratur, dan lebih cepat mencapai tujuan. Yang keempat, berdisiplin. Nah, ini penting banget nih. Segala sesuatu yang dilakukan penuh disiplin atau ketepatan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kelima, selalu waspada terhadap perilaku teman sebaya. Karena bagi remaja teman adalah segalanya, melebihi daripada hubungannya dengan keluarga. Nah, tapi kalian harus ingat lagi ya, kalau ada teman yang berpengaruh nggak baik, berpengaruh negatif untuk kalian, bukannya kalian itu memusuhi mereka ya, tapi kalian tuh ambil sisi yang positifnya dari diri dia dan jangan ikut-ikutan sisi negatif yang dia tawarkan ke kalian gitu. Ya, jadi harus pinter-pinter memilih pergaulan yang sehat untuk pengembangan karir kalian. Oke anak-anak, itulah tema kita hari ini tentang peran teman sebaya dalam upaya pengembangan karir. Memang untuk kelas 9 semester 2 ini kita fokusnya lebih kepada pengenalan potensi diri kalian sendiri, minat kalian di mana, tujuannya untuk apa. Ketika kalian ingin melanjutkan sekolah, memilih sekolah, kalian jangan sampai salah pilih sekolah ya. Dan yang paling penting nih, ternyata teman sebaya itu memiliki peranan yang penting untuk diri kalian. Jadi ingat pesan ibu ya, harus pintar-pintar memilih hal-hal yang positif dari teman kalian dan meninggalkan hal-hal yang negatif demi masa depan kalian sendiri. Oke anak-anak, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalian, ibu tunggu ya konselingnya, baik individu maupun konseling kelompok. Bisa sambil nunggu buka puasa mungkin ya, bisa kita lakukan lewat WA, di grup, atau chat pribadi dengan ibu boleh. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan sampai jumpa.